Pemirsa, penerapan pajak pertambahan nilai di setiap transaksi e-commerce dinilai bisa mendisrupsi pertumbuhan ekonomi digital nasional. Ya, alasannya aturan ini bisa membuat transaksi e-commerce berkurang karena para merchant bisa menarik diri dari e-commerce dan memilih untuk kembali berjualan offline. Penerapan pajak pertambahan nilai di setiap transaksi e-commerce dinilai bisa mendisrupsi pertumbuhan ekonomi digital nasional. Alasannya, aturan ini bisa membuat transaksi e-commerce berkurang karena para merchant bisa menarik diri dari e-commerce dan memilih kembali berjualan offline. Padahal selama ini yang menjadi motor penggerak ekonomi digital di Indonesia adalah e-commerce. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2021, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 1.000 triliun rupiah, tertinggi di kawasan ASEAN. Dari jumlah itu, nilai transaksi e-commerce mencapai sekitar 750 triliun rupiah, terbesar dibandingkan subsektor lain. Pajak e-commerce ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam pasal 32A Undang-Undang HPP, Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak seperti perusahaan e-commerce. Aturan baru tersebut dinilai dapat mengubah tatanan saat ini mengingat tidak jelas merchant mana yang bisa dikenakan PPN. Sebab pemilik platform tidak tahu mana merchant yang berstatus pengusaha kena pajak dan belum. Selain itu, belum jelas mekanisme apa yang akan dilakukan pemerintah bila terjadi kelebihan pembayaran pajak. Penerapan HPP tidak dapat diimplementasikan secara terburu-buru karena dapat menimbulkan potensi masalah di lapangan. Selain itu, perlu diingat hubungan marketplace dan merchant adalah kemitraan, bukan hubungan kepegawaian yang memungkinkan marketplace memungut pajak dari mitra kerjanya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, dan untuk bahas tema kita kali ini di Kereta kenali Omnichannel sebagai salah satu solusi garap potensi bisnis. Sudah tersambung melalui video conference Mbak Evelyn Wu, beliau adalah Head of Genie Southeast Asia. Selamat pagi Mbak Evelyn. Hai, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah join bersama kami di Power Breakfast. Kita mulai dengan apa itu Genie? Oke, iya, Analisa Genie ini platform omnichannel ya. Jadi yang bisa kita tahu saat ini marketplace cukup pesat ya berkembangnya. Jadi setiap marketplace beragam, lalu kemudian ada marketplace yang punya pasar sendiri-sendiri. Contoh saat ini kita punya Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop yang terbaru, terus kemudian masih ada JD, ID, Blibli, dan ada Bukalapak gitu yang juga punya pasar lokal. Nah, kemudian untuk menjangkau seluruh channel ini pastinya setiap seller itu punya strategi, dia akan buka toko sebanyak mungkin. Nah, dari platform omnichannel ini kita membantu mereka untuk kelola dari inventarisnya, produk, pesanan, lalu kemudian supply-nya mereka, dan hanya dari satu platform itu sudah bisa kelola semuanya. Oke, jadi saya kalau sebagai merchant ataupun pemilik toko, saya cuman bisa upload satu kali saja, tapi itu sudah terupload di berbagai macam platform tadi, atau gimana? Iya benar, jadi salah satunya itu memang kalau misalnya dari seller-seller ini mau upload produk, itu bisa langsung nge-upload massal langsung ke semua channel. Bahkan jika mereka sendiri sudah punya toko, kapanpun ada channel baru, jika sudah terintegrasi, itu otomatis akan kita bisa bantu untuk copy tokonya saja. Oke, yang jelas saya harus punya dulu akunnya di masing-masing platform e-commerce gitu ya. Kalau memang sudah ada, baru nanti bisa di-upload secara bersamaan begitu ya? Iya, benar. Oke, jadi ini sangat-sangat simpel banget. Kebayang nggak kalau nggak ada omnichannel, saya misalnya mau buka di salah satu e-commerce gitu yang A gitu, saya harus upload masing-masing gitu, satu-satu. Dan itu kayaknya menyita waktu dan juga menyita perhatian banget begitu ya? Iya benar sekali Vicky. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk dari merchant-merchantnya kita sendiri, biasanya contoh dia untuk upload semua produk mereka itu sekitar 1.000 SKU, itu bisa memakan waktu mungkin sampai 1 minggu, tapi dengan Genie jika mereka mau copy produk itu 1-2 jam sudah bisa selesai. Oke, nice. Kalau perkembangan dari Genie sendiri sejauh ini bagaimana?
Kalau Genie sendiri sekarang sudah tersedia nggak cuma di Indonesia, tapi juga pasar Asia Tenggara lainnya, termasuk untuk Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Jadi kita itu mensupport nggak cuma seller lokal di Indonesia, tapi juga seller di luar negeri. Tujuannya apa? Ya termasuk kalau misalnya ada seller lokal yang mau go internasional, kita bisa support ini. Oke. Pada saat memulai bisnisnya ataupun mungkin mengoperasionalkan bisnisnya lah ya, menurut hal yang tercapture oleh Genie sendiri, biasanya kendala yang dialami oleh mereka itu apa dan bagaimana sebetulnya Genie juga hadir memberikan solusi untuk para seller ini? Selain masalah tadi ya. Oke, jadi kalau misalnya dari pengamatan kita, ada 4 untuk kendala yang biasa dihadapi untuk pelaku e-commerce ini. Satu itu gimana mereka bisa efisiensi di operasional, itu penting. Terus yang kedua adalah pengetahuan akan tren yang baru, karena mereka pasti butuh market insight, lalu kemudian sebenarnya untuk produk ini cocoknya di mana, lalu untuk di channel apa yang terbaik begitu. Kemudian selanjutnya adalah traffic management, karena untuk seller terbaru pasti mereka perlu untuk traffic ya. Lalu yang selanjutnya adalah permodalan. Kalau Genie dari solusinya yang bisa kita kasih itu pasti yang dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke. Berarti ini semacam kalau saya punya barang di toko A, toko B, toko C, tapi saya ribet untuk memanage karena terlalu banyak toko saya ini. Nah, bisa dengan menggunakan Genie ini saja udah langsung ke blast ke semuanya gitu ya. Ini juga termasuk pada saat ada purchasing ataupun mungkin ada pembelian dari si konsumennya begitu ya. Ketika misalnya ada pembelian di toko A, toko B, dan toko C, itu semua bisa masuk dalam satu platform Genie sehingga penanganannya juga bisa simple aja dalam satu aplikasi gitu, Mbak? Iya, benar. Jadi semuanya dalam satu dashboard saja. Oke, Genie sendiri sudah bekerja sama dengan marketplace gitu ya, dengan siapa saja? Iya, kalau misalnya untuk saat ini Genie sudah bekerja sama dengan Tokopedia, Shopee, Lazada, kemudian kita juga sudah ada channel terbaru yaitu TikTok Shop. Lalu selanjutnya termasuk dengan JD.ID, Bukalapak, kemudian Blibli. Lalu untuk web store kita sudah support untuk Shopify dan WooCommerce. Kebayang kalau saya punya lapak di semua marketplace tadi ribet banget kan kalau nggak kebantu sama Genie ini. Iya, benar. Tapi jadi satu challenge tersendiri nggak sih buat Genie sendiri, Mbak? Karena sebetulnya kalau ngomongin soal platform e-commerce, semuanya punya karakteristik masing-masing gitu ya. Misal dalam hal deskripsi saja, dalam satu platform e-commerce gitu. Kadang saya bisa langsung nemu, tapi di platform e-commerce lain kayaknya mesti nge-tap part lain atau nge-scroll dulu gitu untuk bisa ketemu. Nah ini jadi challenge nggak untuk Omni sendiri? Sebenarnya kalau misalnya untuk itu bukan menjadi challenge yang besar bagi kita ya, karena rata-rata lebih ke karena kita udah membantu customer di dalam operasionalnya. Kira-kira mereka itu akan aplikasikan dari satu toko ke toko yang lain itu akan kurang lebih sama. Jadi sama-sama berkembang tergantung dari produknya itu udah cocok dengan marketnya atau belum. Baik, oke. Mbak Evelyn, kalau ngomongin soal feature-nya kan tadi sudah banyak dan kayaknya feature-feature yang tadi sudah disampaikan ini sangat-sangat membantu seller lah dalam mengoperasionalkan perusahaannya begitu ya, ataupun toko-tokonya begitu. Nah, untuk bisa mendapatkan feature tadi, ada membership fee-nya nggak yang harus dibayar oleh user ataupun mungkin pemilik store gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk Genie sendiri kita mencoba untuk mengcover seluruh jenis seller ya, mau yang masih baru ataupun sudah yang berjalan gitu. Jadinya untuk mengcover ini kita ada sebagian yang masih bisa kita support secara gratis ketika mereka sudah sampai limit orderan bulan tertentu, mereka bisa mulai ke payment untuk membership-nya itu sekitar 300-an ribu per bulan. Oh, 300-an ribu per bulan begitu ya? Mulai dari itu. Oh, mulai dari. Oke. Kalau yang free itu untuk transaksi berapa sampai berapa? Transaksinya itu mulai dari 0 sampai 1000 orderan per bulan. Oh, oke. Lumayan juga ya. Artinya kalau mereka yang masih kayak ratusan per bulan itu masih free ya?
Yes, jadi kita berharap untuk sekitar setengah dari seller, maksudnya dari 60 juta UMKM kita bisa lihat mungkin sebagian itu masih termasuk ke dalam seller yang kecil, masih baru mulai online. Nah itu bisa kita support untuk gratis di awal, lalu kemudian mereka bisa tingkatkan dulu penjualannya sampai ke titik tertentu yang kita rasa memang sudah dari limit di atas 1.000 orderan itu udah mulai dari payment. Oke, tapi kalau dilihat dari membership fee-nya sendiri juga mulai Rp300.000, kalau orderannya udah lebih dari 1.000 kayaknya sangat murah banget gitu ya. Iya, karena kita lihat ya misalnya di toko Orange biasanya penjualannya tuh udah sampai yang ribuan gitu Iya, ya. Keuntungannya sudah berapa dibandingkan dengan upload satu-satu dari sekian banyak marketplace yang dimiliki kan capek juga gitu ya. Betul. Oke, lantas sejauh ini sudah berapa banyak user yang aware terhadap kehadiran dari Genie ini sendiri, Mbak? Oke, kalau misalnya untuk saat ini kita punya user sampai seller aktifnya itu sudah 182.000 seller di Indonesia, lalu kemudian sudah proses 490 juta order sampai dari awal tahun. Lalu saat ini kita udah tersedia di Asia Tenggara, cuma memang pasar terbesarnya masih di Indonesia gitu. Kita bisa lihat tuh sellernya Indonesia itu cukup aktif dan juga memang UMKM itu penggerak ekonomi juga. Kalau pemainnya sendiri, khusus yang sama seperti Genie ini sendiri tuh gimana? Apakah juga cukup banyak? Kan saingannya ini seperti ya, apa, Mbak? platform omnichannel. Ya, sejujurnya jika kita lihat sekarang trennya sudah mulai banyak bermunculan omnichannel sejenis yang baru ya. Cuman yang kita supportnya itu adalah bagaimana caranya dari setiap omnichannel yang ada, terutama kalau misalnya yang Genie itu fokusnya gimana supaya seller kita tuh benar-benar optimal gitu. Jadi kita maksimalkan dari fiturnya kita bisa lebih lengkap. Lalu dari setiap fitur itu ada background-backgroundnya kenapa ini penting bagi merchant dan apa sebenarnya solusi yang bisa dipecahkan gitu. Oke, baik. Artinya memang dari omnichannel sendiri melengkapi dirinya masing-masing untuk kemudian tetap bersaing begitu ya. Oke, kalau ngelihat tadi untuk seller yang nampaknya penjualannya itu masih di bawah 1.000 itu masih disupport secara free lah oleh Genie. Dan saya yakin seller yang seperti ini nggak cuma 1-2, itu ada ribuan ataupun mungkin puluhan ribu begitu ya. Artinya Genie akan mensupport secara free. Nah, dapat cuannya dari mana? Dapat revenue-nya dari mana? Kalau misalnya dari Genie sendiri kan kita sellernya beragam ya. Kita punya seller yang meskipun gratis tapi ada sebagian yang sudah berbayar. Tapi yang berbayar ini masih cukup rasional untuk dari subscription fee-nya gitu. Dan kalau misalnya untuk cuannya ya mungkin dari subscription fee, tapi bisa dibilang untuk saat ini yang fokusnya Genie adalah penggunaannya dulu. Oh, penggunanya dulu ya. Kalau untuk operasional dan lainnya gitu, pengembangan, kan investasi sangat dibutuhkan biasanya ya. Nah, pendanaannya sejauh ini seperti apa yang diterima oleh Genie? Kalau Genie sekarang masih under Advanced Intelligence Group. Saat ini Advanced Intelligence Group juga sudah cukup berkembang. Kita sudah saat ini 6 tahun baru di bulan lalu. Lalu kemudian kita cukup disupport oleh grup sih untuk setiap pengembangannya. Oke, artinya memang pendanaan masih internal grup, belum ada venture capital yang dari luar grup gitu melakukan pendanaan begitu ya? Iya. Oke, baik. Rencana ke depan untuk Genesis sendiri seperti apa? Atau Southeast Asia, atau khususnya untuk yang ada di Indonesia ya? Apalagi menanggapi kondisi sekarang ya, di mana banyak dari perusahaan-perusahaan startup ini melakukan bukan yang kecil-kecil, tapi yang gede juga melakukan layoff, bahkan yang sudah IPO di bursa gitu. Gimana tanggapannya menghadapi peluang dan tantangan? Iya, kita percaya kalau misalnya sekarang kan kebangkitan bisnis online ya, ini tren terbaru, lalu kemudian dari e-commerce itu kan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Bisa kita buktikan dari ada channel-channel baru, lalu kemudian masih ada banyak yang, maksudnya banyak potensi yang bisa kita gali lagi gitu. Target ke depannya terutama untuk di Indonesia kita bisa support UMKM, terutama untuk yang brand lokal ya, karena kalau misalnya pengguna Genie Omnichannel itu mereka nggak harus fokus ke kualitinya cuma di produk aja, tapi
tapi juga di human. Makanya kenapa dari fitur-fitur yang kita punya itu dari manajemen stoknya, manajemen ordernya, yang jadinya mereka itu bisa support semua dalam satu dashboard, dari pesanan, cetak label, terus kemudian dari manajemen produk, chat, gudang, ini semuanya bisa mensupport seller-seller ini. Biarkan sistem yang bekerja daripada human yang bekerja. Biarkan humannya itu fokus ke hal yang lebih potensial gitu, kualitinya itu lebih optimal. Baik, oke, menarik. Sukses untuk Ginny ke depan, Mbak Evelyn, dan juga sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat pagi. Thank you, pagi. Wow, menarik sekali ya, Wiki. Ya, saya sih juga masih optimis. Agak berbeda kan dengan marketplace-nya. Kalau ini kan dia omni-channel-nya. Jadi selama marketplace ini masih aktif dan UMKM juga masih memproduksi produk-produk gitu ya. Nah, omni-channel-nya juga saya yakin masih akan tetap bertumbuh. Betul sekali, dan yang paling penting adalah selama masyarakat masih memiliki daya beli yang tinggi begitu ya, kayaknya untuk konsumsi barang-barang yang dijajakan di platform e-commerce melalui omnichannel ini akan tetap tumbuh. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prista Sombodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.